Saya tahun 57, bulan 1, saya menerima Roh Kudus. Itulah waktunya Roh Kudus turun kepada saya. Tetapi Roh Kudus turun kepada Yohanes. Roh Kudus turun kepada Petrus. Bukan 1950 itu. Tetapi di dalam tahun setelah Yesus bangkit, setelah 50 hari, Yesus sudah naik 40 hari, 50 hari Roh Kudus turun. Waktu itu Yohanes, Petrus, Yakobus, 12 murid menerima Yesus. Setelah itu 1957 tahun, baru Roh Kudus turun lagi ke dalam hati saya. Jadi Roh Kudus turun ke dalam hati saya pada hari saya menerima Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada engkau pada waktu hari engkau menerima Roh Kudus. Setiap orang menerima Roh Kudus, waktunya sama dengan keselamatan yang dia terima. Sama dengan pengakuan dosa dan dia diperanakan pula di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi waktu engkau menerima Roh Kudus, berbeda dengan waktu dia menerima. Waktu dia menerima, beda dengan waktu yang lain. Setiap orang waktunya lain. Berarti Roh Kudus secara kolektif turun ke dunia pada hari Pentakosta. Hari itu gereja seluruh dunia dilahirkan menjadi tubuh Kristus. Gereja yang kudus dan menerima Roh Kudus satu kali. Tapi secara pribadi lain, hari itu engkau bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Hari itu Roh Kudus turun kepada kamu. Hari berapa hari lagi turun kepada saudaramu. Berapa hari lagi turun kepada orang lain. Sehingga Roh Kudus turun secara kolektif hanya satu kali. Secara individu setiap hari ada orang mengalami kunjungan Roh Kudus datang kepada dia. Menjadikan dia orang Kristen yang dilahirkan di dalam kerajaan Allah. Setelah Roh Kudus turun, dia diam di dalam hati kita. Dan dia tidak pernah pergi lagi. Roh Kudus tidak pernah ditarik kembali. Jika engkau membaca di dalam Mazmur, janganlah ambil kembali rohmu daripadaku. Itu adalah perjanjian lama. Perjanjian lama ada Roh Kudus diberikan kepada seseorang, tapi kalau orang itu berontak kepada Tuhan, orang itu melawan kehendak Tuhan, roh bisa diambil kembali. Itu sebab Daud berdoa di dalam Mazmur, janganlah tarik kembali rohmu daripadaku. Biar dia berada di dalam diriku. Itu perjanjian lama seperti ini. Itu sebab perjanjian lama Tuhan tidak menaruh Roh Kudus di hati manusia untuk selama-lamanya. Tetapi perjanjian baru, janji yang baru, janji yang kekal diberikan bukan di antara Allah dan orang Yahudi. Di dalam antara Allah dan orang Kristen. The covenant with Christians is forever. The covenant with Jewish people is temporal. Allah berjanji beserta dengan orang Israel. Di dalam perjanjian lama itu sementara, bukan kekal. Tapi Allah berjanji dengan orang Kristen bukan melalui darah binatang, lembu, kambing, domba, merpati, berkutut, tidak. Allah berjanji dengan orang Kristen melalui janji yang kekal. The eternal covenant, the eternal promise, the eternal gift. Allah berjanji dengan orang Kristen adalah global, ada internasional, ada kudus dan dan ada kekal. Sehingga orang Kristen yang menerima Roh Kudus, menerima untuk selama-lamanya. Menerima janji Tuhan menyertai untuk selama-lamanya. Dan tidak pernah diterima kembali. Karena Allah mencintai dunia sehingga memberikan anak yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa. Melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal karena roh yang kekal berada di dalam. Itu sebab di Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan Yesus menyerahkan diri darahnya melalui roh yang kekal
dipersembahkan kepada Allah Bapa. The eternal Spirit of God is used by Christ to present His blood to the everlasting Father. Allah yang kekal menerima darah Yesus yang berjasa kekal, berkuasa kekal, melalui persembahan yang dilakukan oleh Roh yang kekal. Di dalam seluruh kitab suci hanya satu kali Roh Kudus disebut Roh kekal, yaitu Ibrani pasal 9:14. Selain ayat itu tidak pernah ada ayat yang lain mengatakan Roh Kudus Roh kekal. The eternal Spirit, the everlasting Spirit, only once mentioned in Hebrew chapter 9 verse 14. Itu yang dipakai Yesus Kristus. Tuhan Allah, aku menyerahkan darahku kepada Engkau melalui Roh Kudus yang memberikan darahku yang kekal untuk menjadi tebusan yang kekal adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu sesudah itu, Roh yang mempersembahkan darah kekal kepada Allah Bapa, ada Roh yang melaksanakan hidup baru yang berada di dalam setiap manusia. Itu namanya peranakan Roh Kudus. Diperanakan oleh Roh Kudus. Dan Roh yang kekal memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Satu kali diberikan, tidak pernah dia tarik kembali. Satu kali diberikan, dia terus hidup di dalam diri manusia. Inilah indwelling of Holy Spirit. Setelah Roh Kudus turun dan hidup di dalam hati manusia, menjadi apa? Menjadi bukti, menjadi meterai, dan menjadi saksi bahwa kita milik Tuhan. We belong to God. We are sealed. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dengan meterai Roh Kudus yang kekal, membuktikan kita milik Tuhan. Karena kita dibeli kembali. Kita ditebus. Dan kita dicap Roh Kudus. Engkau milik Tuhan. Itu setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus. Yang sungguh-sungguh diperanakan pula. Roh yang memperanakan juga diam di dalam diri. Roh sudah memperanakan, Roh memeteraikan kekekalan di dalam hati kita. Bahwa kita milik Tuhan. Ini kedua hal. Roh tinggal di dalam. Roh memberi meterai. Roh menjadi saksi. Roh memberikan cap bahwa kita milik Tuhan Allah. Saudara-saudara, janji surat sudah selesai, ada capnya, ada tanda tangannya. Itu membuktikan surat ini resmi. Surat ini diakui pemerintah. Surat ini berhasil untuk membuktikan engkau sudah memiliki sebidang tanah dan itu tidak boleh dirubah lagi. Karena sudah ada meterai, ada cap yang ditaruh di atas. Demikian manusia yang telah menerima Roh Kudus, menerima meterai kekal dari Tuhan Allah di dalam hati kita, sehingga kita tidak berubah status, kita tidak dicabut, kita tidak kehilangan status itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini hal kedua, Roh Kudus tinggal di dalam, Roh Kudus memeteraikan keabsahan kita. Roh Kudus memeteraikan bukti yang kekal bahwa kita milik Tuhan. Ketiga, Roh Kudus diberikan ke dalam dunia untuk apa? Yesus berkata, bila ia datang, ia akan bersaksi bagiku dan ia akan memuliakan aku. Nah, di sini kita lihat, saksi itu double. Roh Kudus mensaksikan orang itu milik Tuhan. Dan Roh Kudus mensaksikan Tuhan itu milik orang itu. Holy Spirit to glorify Jesus Christ. Holy Spirit to give them material to seal Christ on us. And to glorify Christ for us. Dia memuliakan kita dengan meterai. Dia memuliakan Kristus dengan saksi. Sehingga manusia milik Tuhan ada meterainya. Milik Tuhan ada Roh Kudus yang boleh memuliakan Yesus Kristus, ada meterainya.
Dan di dalam hati kita, kita dapat meterai. Kita milik Tuhan. Tapi di dalam Yesus Kristus, dia dimeteraikan untuk menjadi yang dimuliakan oleh Tuhan Allah. Barang siapa yang melihat meterai dan kemuliaan Roh Kudus untuk Yesus Kristus, mereka akan berbakti kepada Tuhan. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan mengaku Kristus mempunyai kemuliaan sebagai materai dari Roh Kudus. Saudara-saudara, kenapa Yesus harus dipermuliakan? Karena Yesus pernah dipermalukan. Waktu dia lahir di palung